bicara Binjai nih. Nah, Kau di generasi keberapa? aku di mana ya bilangnya? Kalau generasi 1 aku pernah ikut gabung Main sama? sama orang Bang Budi. Oh, di Japu. Japu. Kau main apa? Tapi pada saat itu bukan bawa dejavu, maksudnya ini sama Bang Indra drum. Main Sulak Badar. Oke. 1901 malam. Kembangan Des. Sekarang tetanggaan aku Kembangan Des. Loh, kok di... Aku tinggal Parende sekarang, nggak di Bonjol lagi. Oh iya? Sejak nikah, aku tinggal di sana. Jadi kerja ke Medan nggak jauh, ke Binjai nggak jauh. Pesawat tengah. Nggak di Bojo lagi kau ya? Enggak, Semenjak nikah? sejak nikah. Orang rumah orang sana? Ya, sana. Generasi kedua, festivalan. Festivalan, nah kalau festivalan, sana gini, festivalan dulu, pokoknya aku udah dengan Bosi, Najib, Petuk, Pepes, nah itulah. Waktu di Pak Pembakti. Pembakti. Dua itu berarti. Yang Jarum dulu- super itu. Jarum ya Super, kan? itu apa kita yang dulu yang kita sampai Brandan, Retar Brame, Iya. sama ada kasus sensor lah itu kan. sensor. Cukup orang lama yang Iya, tahu. iya, ada kasus sensor kan itu lah. Kan. Yang ketiga. Berarti termasuk semua generasi lah kau ini. Nah, Ya? kalau ketiga sama orang si Sora kan Sora Reka kan sempat main di Moms dulu ya. Ya. Lettingan dia lah kan. Dia Dino. Ya di generasi ketiga itu band-band itu udah mulai buat lagu sendiri tuh. Tapi yang bukan untuk festivalan, untuk jualan. Itu jualan ke radio dulu ya. Udah Gitu-gitu. Masih main kau ya? Masih. Generasi keempat nih yang sekarang berarti nih. Kalau yang sekarang ini banyak featuring. Kayak kemarin kayak acara silaturahmi gabung sama yang sekarang gabung featuring. Begitu lah. Tapi nggak netap ya. Nggak tetap. Nah, yang mau kutanyakan, apa tanggapanmu dari semua generasi ini perkembangan musiknya? Mulai dari kualitas, kita bicara kualitas dulu lah. Kualitas. Kalau berbicara kualitas, aku rasa ya, kalau kualitas skill individu ya, harus bawa skill individu, kualitas skill individu, dia agak lebih menurun. Oke. Agak lebih menurun, karena aku punya asumsi sendiri ya. Kenapa? Karena mungkin zaman kita dulu atau zaman abang-abang kita dulu tidak seperti secanggih sekarang. Ngulik lagu pakai kaset apa segala macam tuh salah. Benar-benar ulang. dengar, Benar-benar putar ulang lagi ya putar- kan? putar ulang. Nah dari situ aja usahanya tuh sudah sangat keras. Makanya kan skill-skill dulu tuh lebih ibaratnya nggak pernah mati lah gitu ya. Nah kalau sekarang mungkin kalau kita dulu zaman dulu nengok lihat kok bisa kayak gitu dah, arpeggio-nya kok bisa kencang kayak gitu, nadanya apa-apa aja kan. Saya lihat zaman sekarang tinggal buka arpeggio, oh bijinya kayak gini, tutorialnya kayak gini, udah gampang. Misalnya ngulik lagu ini misalnya, udah tinggal buka aja di YouTube apa udah ada, itu tinggal ngikutin aja. Dan tidak mengembangkan ya kan? Tidak mengembangkan, apa yang nampak udah ditelan mentah-mentah. Mungkin ada yang beberapa yang mengembangkan, cuman kan kalau yang kita lihat pada umumnya nggak berkembang. Tapi kalau kita lihat zaman dulu kan mungkin dia kiblatnya mungkin ke Ingwi, suruh bawa lagu-lagu yang arah-arahnya kayak ke Stevie, mungkin dia dapat. Cuman kan touching Ingwi mungkin masih terasa dari gitu. Terus tapi kalau misalnya itu kalau dari secara skill, tapi kalau dari secara perkembangan dunia musik itu ya nggak menutup kemungkinan, karena teknologi kita berkembang, lebih promosi itu lebih gampang ya. lebih gampang. Terus Dan orang ini pun berkarya lebih banyak lagi jadinya ya. iya lebih gampang tadi karena teknologi tadi, jadi mau berkarya lebih gampang. Kita mau recording aja dulu bingung mau kemana. Bingung mana? Untung ada Ipul. Semua lah limpul-limpul cepet-cepet gitu lah gitu. Pul tak
tolonglah gitu. Itu pun di full garis besar recordingnya pun Iya, iya. Udah lah, yang penting denger, udah feeling aja. Ada paten itu gitu, udah. Kan gitu. Nah sekarang mungkin dari segi mixingnya misalnya kan, udah nggak feeling lagi misalnya. Kalau kita atur dari aplikasi itu cemana mau mixingnya udah ada kan aplikasinya kan. Kalau dulu kan memang betul-betul manual, skill yang dituntut, solfeggio-nya yang dituntut, yang betul-betul. Ya sih, benar. Dari segi attitude. Udah paham lah. Zaman kita dulu mungkin jumpa senior, paham. Kalau sekarang tahunya ya mungkin ini senior aku nih dalam profesi dunia gitu. Cuman mereka sudah bisa itu agak tapi nggak semua beberapa. Tapi kalau dari segi attitude kemungkinan kebanyakan besar menurun lah. Menurun ya. Kadang yang kuperhatikan juga dia pernah belajar dengan orang itu, begitu nama dia lebih dikenal, akhirnya dia jumpa dengan orang itu ya biasa aja. Ya biasa aja. Tapi dia nggak tahu tuh cikal bakal dia Dari situ. Aku setuju sih. Iya. Itulah itu. Yang kita lihat realitanya kayak gitu. Bukan nyinggung ya, tapi berbicara secara apa namanya? Secara yang kulihat. Kenapa ini kau yang kutanya? Karena aku harus nanya dari 4 generasi dia masih tetap bermain. Kalau kita nanya dari yang sekarang, dia nggak tahu dulu gimana soalnya kan. Kalau kita bicara dulu, macam tadi lah kau mau belajar, kau diperintah-perintah nih pasti. Iya. Aku pun kayak gitu. Kita cuma untuk belajar main gitar aja sama orang ini. Kita diperintah-perintah, suruh ini, suruh itu, suruh apa. Udah dulu rokok, atau apa. Suruh beli rokok, suruh bawa ini, bawa itu, malah dimaki-maki lagi Iya, belajar. dimaki. Kalau anak sekarang kan dengan cara seperti itu dimaki. Siapa kau katanya, Iya. dia cabut langsung. Cabut. Itulah tadi itu tadi kan. Terus merasa bisa sedikit langsung tusuk dada. Karena aku sendiri karena aku lihat ya. Terakhirnya selang gini. Kalau dulu kita yang berusaha untuk mendekatkan diri sama orang yang lebih berilmu. Benar, ya, benar. Ya, tahun ini ilmunya di atas kita, apalagi seumurannya di atas kita. Paling enggak kita dekat basa-basi bang, ya, apa nanti ada dapat salah sedikit bang, aku mau itu cuman bang kayak mana cara-cara daripada kita lah kan mau belajar. Nah kalau sekarang ini zaman generasi keempat ini tadi, kalau aku sendiri pribadi malah jadi gini. Kalau nggak kita yang berbaur sama mereka nggak mau berbaur sama kita. Gitu. Jadi ya udah datang ada acara gini udah paling cuma sebatas itu aja, jadi sebatas ya penting jalin silaturahmi aja jadinya. Apa ya beda generasi, beda zaman, mungkin beda cara pembawaan diri mungkin. Apa karena terlalu canggih kali? Ya mungkin bisa jadi teknologi ini kan kalau nggak pandai-pandai kita menyikapinya kan bahaya juga sama kita. Jadi kesibukan sekarang apa, Met? Sekarang di luar dari pandemi lah ya. Pandemi tetap bermusik juga. Kayak reguler juga. Berarti udah jadi darah daging mulai nih. Udah di dunia seni. Karena beberapa juga aku sering buat garapan musik untuk tari kolosal. Gitu, buat musik tari, buat musik teater. Dalam waktu dekat ini kemana? Dalam waktu dekat Ada acara yang di-cancel? ada. Apa? Itu tadi yang bilang seharusnya setahun ini insya Allah sebelum puasa kemarin seharusnya ke Filipina. Terus habis lebaran ini bulan 8 ini atau bulan 9 seharusnya ke Australia. Cuman karena pandemi ini ya cancel dulu. Jadi mungkin ya depan lah. Tapi ya baru-baru ada seminggu yang lalu orang kementerian datang ke rumah. Orang kementerian datang ke rumah. Ngobrol, ada beberapa event lah yang mau dikerjain untuk di Indonesia dulu kayaknya. Paling di Jakarta itu. Berarti udah keliling Indonesia loh kayak? Insya Allah
udah banyak lah daerah dari Oh, Indonesia. Dari Kalimantan udah? udah. Papua? Oh, Sulawesi? Udah. Oh, keren. Dari mukul-mukul doang. Iya, pokoknya kemana-mana tukang pukul. Dari tukang pukul pergi kita keluar. Itu tadi Bang, nama minumnya nggak? karena minoritas tadi. Kok pandai ngambil Iya, itu kesempatan tadi itu aku ya? itu lah yang bilang aku baca peluang. Ini perkusi ini sepertinya menjanjikan. Padahal itu dianggap remeh dulu Iya, sama dulu. orang. Iya. Benar itu. Karena yang sedikit unik itu yang yang mahal sebenarnya. Sedikit unik. Orang-orangnya dilihat, oh ini bisa semua nih. Habis itu pun kayak dulu kan aku di Taman Mini juga hampir setahun dulu di sana. Di Taman Mini? Ya, jadi apa udah jadi di dunia etnik itu jadinya udah mendarah daging, malah jadinya gini, malah aku lebih menguasai musik etnik daripada musik adopsi dari luar. Contoh musik adopsi dari luar kan kayak genre zaman itu mungkin kayak metal apa segala macam, apalagi kayak sekarang aku pun jadinya sebenarnya aku ini belajar menyesuaikan diri dengan musik sekarang. Aku berusaha dulu kemarin sempat idealis ini dalam artian enggak, aku dari etnik aku hidup, tapi ketika lihat perkembangan zaman sekarang itu nggak menutup kemungkinan yang sekarang ini lagi berkembang musik EDM. Yes. Ya jadi akhirnya aku gini, ya udahlah, coba aku buat. Makanya ada beberapa kemarin karya-karya yang udah aku buat, termasuk ada ke Bikri kemarin. Untuk kolosal-kolosalnya musik etniknya aku buat musik etnik tapi dengan gaya musik modern. Jadi target aku sih untuk anak-anak muda zaman sekarang, gimana dia mau kenal dengan musik dia sendiri mungkin dengan gaya musik sekarang gitu. Kayak musik tapsel kan, endeng-endeng itu kan ritme kurang 9 tapi balutannya balutan dubstep. Gaya dubstep. Jadi lebih keren dong. Iya kayak gitu. Terus Melayunya aku ngambil gaya funky kan. Japinnya kan. Gaya kayak gitu. Berarti lebih kaya kalian loh berarti. Lebih kaya jadinya. Iya, jadi Iya kan? sebenarnya gitu. Jadi kita berpikirnya gini. Jadinya gimana kita ngangkat tradisi kita, musik etnik kita supaya nggak kalah saing dengan musik modern, tapi ya biar orang-orang sekarang juga terima ya kita buat dengan gaya modern. Jadi kalau kita zaman dulu mungkin kita mikirnya gini, musik Melayu, musik Batak kuno. Ya paten tuh apa? Metal lah, distorsi, nggak kena distorsi kepala nggak gede-gede kata Bang Andes. Ya bilang, Bang Andes, kaki sembuh. Kenapa dia? Apa kemarin? Jatuh? Jatuh gara-gara anak yang kemarin anaknya naik ke kereta. Bang Andes naik kereta metik, bakar rokok, datang anaknya digas lagi tercampak dua-dua. Jadi kakinya 16 jahitan. Aku memang ada listku Bang Andes, cuman belum sempat aja ngomongin Bang Andes. Udah nanti tinggal bilang. Berarti malam aku sama dia. Semalam aku dari rumah dia, BJ-in lah. Jadi mana Bang buat penggalangan dana kami minta Abang. Gimana lo? Masih apa? Mural. Airbrush? Masih. Airbrush masih? Airbrush masih. Mural dia juga masih ngelukis. Relik masih? Dari masih. Masih ada berarti ya? Masih ada. Tapi ya mungkin formasinya sekarang udah berubah. Oh iya. Orang lama tinggal Bang Andes. Oh iya? Rijal udah ganti. Gambarnya sekarang tau siapa? Dimas Ekstra. Nah ini abang nih yang lama sama Bang Andes nih. Kawan kecil Bang Andes, kawan satu kelas Bang Andes. Bang apa namanya? Bang Wiwis. Lebih tahu lebih banyak lah ya. Ya, kalau kita Bang Andes lebih tahu banyak. Dari SD satu kelas. Kayak aku sama Najib lah, cerita kami dari kecil sama 6 tahun sekelas gitu kan. Udah tahu lah modelnya kayak mana. Begitu lah. Main Instagram?
Apa Instagrammu? Zumaidi_Nedi. NEDY. Facebook main lah ya. Ya Facebook juga. Twitter, Twitter udah aku matiin. Udah lama nggak pakai, udah ada mungkin YouTube? udah 5 tahun. YouTube ada. main. Nggak main kali ya, tapi ada beberapa file aku perform itu aku masukkan aja Oh, sebagai profile. sebagai profile sama apa ngurang-ngurangi memori handphone. Oh, ya juga sih. Jadi kita masukin ke YouTube, kapanpun bisa kita ambil lagi Ya ya. kita ambil lagi. Beberapa Tapi itu. tidak untuk komersil. Enggak. Bukan enggak, belum tahu. Oh, iya. Iya, belum tahu. Coba lah. Iya. Tengok dulu ini. Kira-kira jelas sih prospeknya nih kan, udah tinggal gantian. Yang penting banyak orang nggak percaya. Aku nge-YouTube 3 bulan langsung diterima dapat AdSense. Sementara kalau dengar cerita teman-teman untuk dapat iklan aja mereka butuh setahun Iya. baru tembus jam tayang dengan subscriber. Nah nanti dikonfirmasinya lagi diterima sebagai partner 6 bulan. Berarti hitungan 1,5 tahun. Sementara aku kemarin tembusnya cuma 3 bulan. 3 bulan dapat email, dapat partner 1 hari cuma. Yang orang bilang 6 bulan, paling cepat itu 2 minggu atau 3 bulan. Aku 1 hari. Cepat lah. Langsung dapat iklan udah. Cuman permasalahan sekarang karena peraturan baru, jadi nilai iklannya itu murah, nggak seperti di Amerika sih. Itu makanya banyak YouTuber yang keluar nggak mau nge-YouTube lagi gara-gara itu tadi sih. Alasan dia karena ini, karena itu. Kalau aku bilang enggak, karena iklannya udah mulai murah. Iya. Itu aja sih. Jadi menurut mereka udah nggak termakan lagi. Tuh. Kalau aku kenapa memang suka dengan podcast, aku suka ngobrol. Iya. Enak kayak ngulik-ngulik orang. Lihat apa baca sifat orang gitu kan. Tahu nyawa arahnya mana. Mana banyak cakep ini. Sama Sabir pernah kalian ya? Sama Sabir pernah. Itu kemana itu? Ke Itulah Belanda ke- ya? Ke Belanda apa ke Rusia? Enggak, sama Sabir aku nggak ke. Kemana? Sama Sabir aku ke itulah kemana ke Thailand. Oh. Itu sama Thailand, tapi sama timnya Sabir. Oh. Pada saat itu Sabir emang nggak bisa berangkat katanya. Jadi timnya Sabir itu kami sama berangkat ke Cina. Karena beberapa kali aku jumpa dia di Jakarta waktu dia dari Belanda lah kalau nggak salah. Tahun berapa itu? 2012 apa 13 gitulah. Dia pulang dari Belanda, singgah dulu di Jakarta, jumpa kami ngobrol-ngobrol. Di situ aku mulai tertarik, oh berarti memang etnik ini mendunia berarti. Nah aku tanya sama, untuk orang Binjai sendiri yang banyak mempelajari etnik, ada banyak menurutmu? Tidak terlalu banyak. Kalau dibandingkan ya kalau kita buat perbandingan persentasenya musik modern yang dari luar, contohnya kayak musik indie gitulah, sama musik etnik, ya lebih banyak musik. Kalau bisa dipresentasikan mungkin sekitar 80-20. 20% etnik? Iya. Berarti ya sama kayak dulu berarti? Iya. 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 Jadi itu loh benar tadi. Anak-anak zaman sekarang itu masih menganggap etnik itu kuno. Tapi kalau misalnya mereka bisa mengeksplor etnik itu bisa dimodernkan dan lebih keren. Itu tadi aku bilang, lebih kaya berarti musiknya kan? Iya, lebih kaya. Cuman mereka nggak tahu gitu ya. Jadi macam kayak kemarin bulan berapa kemarin aku lupa. Awal tahun sebelum pandemi yang ada festival band kayak Ujung Sumatera aja yang internalin. Itu kan Sumut Aceh. Itu aku kemarin yang diminta jadi juri di situ. Karena tema mereka kayak Ujung Sumatera kolaborasi etnik. Jadi aku situ berbicara tentang musik etnik. Dengan musik etnik dengan gaya modern. Situlah. Dan yang kulihat sudah karena mereka ikut itu karena kan Sumut Aceh kemarin kan pesertanya. Temanya kan kolaborasi etnik. Jadinya karena mereka tidak tahu dengan musik etniknya mereka sendiri, hanya untuk mencukupi regulasi persyaratan. Ada etniknya, udah masukkan aja sedikit genangnya sedikit musik Udah, etnik saran sedikit, aja gitu ya. saran aja, penting ada nampak etniknya lah. Tapi kan kalau
kalau dia memahami musik etnik itu sendiri, terus dia paham juga dengan musik luar, ketika dikombin kan musik etnik ini bukan hanya sebatas tampilan, tapi musik etnik ini bisa di atas, balutannya musik modern, atau misalnya dibalik, dasarnya musik etnik tapi dengan nuansa modern, gitu. Jadi kan jadi satu kesatuan, bukan hanya sebatas tempelan. Itu yang belum paham orang-orang. Belum paham. Banyak yang terkecoh di situ. Kalau udah kata kolaborasi etnik, udah penting nampak etnik sedikit aja katanya. Udah jadilah itu katanya. Pemahaman yang kayak gitu sih sebenarnya. Ya, jadi marketnya Sumut ini kau lah megang berarti? Ya enggak juga lah, di Medan kan ada juga beberapa. Tapi kalau di Binjai mungkin Etnik udah, Medi udah pasti. Hekel udah pasti. Mungkin karena itu tadi ya, di media pun tidak terlalu diangkat kali mungkin. Iya. Jadi anak-anak sekarang nggak tahu. Mungkin kalau melihat kalian udah main keluar negeri, 1 tahun berapa kali kalian keluar negeri? normalnya itu 2. Tapi bisa lebih kan? bisa lebih. Normal itu 2. Kemarin Sabir sekali dia nampil di Belanda itu pulang-pulang dia katanya beli motor. Ya. Bisa jadi gitu. Ya kan? Karena- Berarti bayarnya besar, 2 digit dong berarti ya. Iya. Gila 2 digit, jutaan. 2 digit. Itu kan apa namanya, buah. Jadi ada juga kayak gini. Anak-anak Binjai juga, anak-anak band Binjai juga. Bang Med, bisa enak kali ya bang, abang berangkat keluar gini. Terus aku pengen lah bang kayak abang. Mau, ayo. Justru bilang ayo. Aku kasih Kau tahu. ngerangkul aja berarti ya? Ayo. Kita buat kayak gini. Kita buat kayak gini. Nggak usah tembakannya. Kalian kan yang kalian lihat itu kan hasil, tapi kalian tidak berbicara proses. Tapi coba kalian tanya, abang kenapa bisa kayak gini? Aku jelasin, ini proses aku kayak gini. Dan dulu maaf cakapnya, aku dulu belajar, pernah aku salah, depan tengah lagi perform lagi main, aku salah nih main, dan itu langsung dimaki di tempat. Mungkin kalau kalian posisi aku, mungkin kalian akan cabut. Otomatis saat pertama malu, dimaki depan umum, bahasa kotor. Nah aku nggak tersinggung kenapa? Karena aku tahu aku salah. Paling tidak apa, mental kalau misalnya kalian mental kalian oke, ayo aku ajak kalian ke dunia etnik ini. Kalau memang kalian mau serius ya di dunia musik. Karena kalau misalnya kita lihat, kita berbicara peluang, bukan menjengkali, tidak. Ketika kita bermain musik untuk musik contohnya aliran luar lah, kita mainkan di sini. Udah, kita terkenal aja di sini, raja di kampung sendiri. Tapi alangkah lebih bagusnya kita raja di kampung orang, keset di kampung sendiri. Kayak lagu apa, anak Medan, banteng di perantauan tapi di kampung sendiri jadi kambing. Orang nggak tahu prosesnya ya. Iya. Kau berapa tahun berarti itu? Masuk Unimed aku di situ lah mulai terbuka. 2008, 2007 masuk Unimed. Di situ lah aku musik etnik kayak gini. Terus musik etnik itu bisa masuk ke dalam dunia tari. Iya. Dunia tari, kolaborasi tari. Terus dunia musik etnik itu bisa masuk juga ke dalam musik teater. Dunia etnik itu juga bisa masuk ke dalam dunia musik perfilman. Tapi kalau aku sih dalam disiplin ilmuku, aku lebih banyak ke tari, ke musik tari kolosal gitu. Karena tembakannya kan berangkat keluar promosi budaya. Sama dengan Sabir kan orang tarinya. Ya, orang tarinya dia. Aku orang musiknya gitu. Ya selalu nempel terus ya. Nah, kalau untuk di BJ ya partner dulu aja Pak Rian. Dia koreonya, aku komposernya gitu-gitu.
Berarti kalau misalnya ada orang mau belajar sama kau nampung lah ya. Nampung, aku welcome. Dan sekarang alhamdulillah ada rezeki. Aku juga udah buka sanggar di rumah, Sanggar apa nih? sanggar musik juga. Sanggar musik, Namanya Sanggar Geomusika. Geomusika. Ya, Instagramnya ada? ada Oke. Sanggar Geomusika. Itu pokoknya yang kalau misalnya kawan-kawan ada mau tertarik dengan belajar musik etnik, aku terbuka. Ayo gabung ke tempat aku. Apa yang aku tahu itu yang aku kasih tahu, ayo kita buat. Gitulah. Jadi ada beberapa sekarang alhamdulillah sanggar yang aku bangun ini udah ada legalitas badan hukumnya semua segala macam sampai ke Kemenhukam. Jadi udah resmi. Jadi ya itulah kemarin yang bilang seminggu yang lalu datang orang kementerian langsung datang untuk ngecek kelayakan, maksudnya kami itu emang udah sah, ada badan hukumnya segala macam. Insya Allah kami dapat bantuan dari kementerian untuk mengembangkan sanggar. Jadi ya dalam artian mereka membantu untuk dalam pengembangan sanggar, contohnya kayak instrumen-instrumen etnik itu pengadaan mereka bantu. Jadi ya bagi kawan-kawan ada yang mau tertarik musik etnik, ya insya Allah mungkin akhir tahun ini aku berangkat ke Jakarta untuk audiensi sama di kementerian. Pulang dari sana itu aku belanjakan untuk belanjakan semua alat-alat musik etnik, Dilengkapi semuanya. dilengkapi. Dan itu pun yang nyuruh aku buat sanggar dia orang kementerian itu juga. Ya iyalah haruslah. Udah lama ada kau buat. Cuman aku mikir dia aja lah. Aku masih suka kesana sini buat. Udah terakhir lupa ya kemarin kita buka website kementerian, loh ada nih bantuan dana hibah. Iseng-iseng aku buat, aku kirim. Rupanya syukur rezeki diterima. Nah mungkin ya itu jalan. Mungkin untuk saat ini mungkin ada beberapa anak-anak. Salah satunya itu si Takib, anaknya Bang Andes. Nah itu ada juga di YouTube aku, juga di Instagram aku, video mereka perform kemarin di BKF juga. Mereka 3 orang anak-anak main perkusi water percussion, pas mukul pakai ada air mencerah itu gitu-gitu. Dulu ada yang perkusi tuh orang luar negeri yang 2 orang itu. Sapriduo. Sapriduo. Itu masih ada sekarang? Masih. Sapriduo ada. Kalau di Indonesia-nya 2 percussion, itu orang Bang Hendra. 2 percussion. Nah itu yang sarang aku di Medan, event sekarang udah model-model kayak gitu-gitu juga sekarang. Itu ring DJ, kalau enggak percussion solo, udah aku bawa sampel musik aku tinggal main. Ya, terasa lebih keren. Nah, ya kayak BKF pertama, lihat lu. Lihat, Itu aku Pak. sendiri solo itu kan. Nah, gitu. Ada aku sendiri solo, musiknya itu aku yang buat, terus ada penari latarnya. Seakan-akan aku lah paling ganteng gitu. Gitu pas turun dapat cewek. Oh ya, rupanya bini di belakang. Enggak jadi. Kau buat musik juga, komposer juga. Ya, buat musik juga. Tapi ya kebanyakan musik Paulus Altari. Itu baru 2 hari yang lalu ada kawan juga dari Medan minta buatkan musik. Mereka mau ikut festival juga, tapi festivalnya ini mereka ngirim video sama kirim video itu musiknya aku yang buat, itu dilombakan di Jakarta. Ya syukur-syukur kalau misalnya juara kami diberangkatkan ke sana. Kau rekod sendiri? Enggak, ada studio kawan juga. Karena untuk buat studio sendiri satu sisi aku masih kurang finansial. Satu lagi aku masih buta dengan recording. Nantilah Bapak Alan nanti mana tahu bisa. Wah, mana nih? Aku nggak tahu nih pijitnya lihat apa bilang. Boleh. Orang mudah kok itu. Banyak yang bilang mudah loh kayak gini tinggal geser-geser aja. Iya, cuman
buka ini kemarin ini mungkin ya setiap orang kan ada mungkin kelebihannya di situ, mungkin kelebihannya ada di sini, balik lagi. Ada orang yang jago main gitar, disuruh nulis bingung. Ya. Ada orang yang tahu jago udah baca, suruh lepas partitur tuh coba mainkan lagi yang tadi. Bingung. Apa bingung? Beda-beda. Jadi kan setiap orang tuh punya proporsinya masing-masing. Itu aku setuju. Tapi balik-baliknya kayak itu deh, Pak. Iya. Aduh. Oke guys, cukup sekian dulu. Kayaknya udah 2 jam lebih kayaknya. Berapa tuh? Ya. Oh iya 2 jam. Mudah-mudahan kita bisa duduk lagi, ngobrol lagi ya kan. Aman. Karena masih banyak lagi sebenarnya yang belum kebuli. Kalau mau cek Instagramnya nanti ada di deskripsi, tinggal klik aja ya guys. Atau mau ikut apa tadi nama sanggarmu? Geomusika. Geomusika. Kalau kalian tertarik, karena itu menurut aku juga peluang sih. Jangan lupa di subscribe, like, dan share jika kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.